Berkat dalam Gusti, jumpa kembali dengan channel Katolik Kasih. Untuk video kali ini saya akan ngobrol banyak dengan Romo Toro, tata cara perkawinan di gereja Katolik. Bagaimana video lengkapnya? Silahkan disimak. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Katolik Kasih supaya terus berkembang. Ini yang lagi rame kemarin itu kan pernikahan beda agama. Nah, ini kan lagi heboh nih, katanya nikah di gereja tapi juga nikah di agama lain. Nah, iya. Sebenarnya kalau hukum yang asli sudah masih dulu kan kalau mau nikah kita yang gini mau. Kalau setahu saya sih step-stepnya kan kalau di Katolik itu kan harus tidak semudah yang dibayangkan gitu. Tapi padahal kan itu kan membentuk proses supaya tidak mudah cerai apa kan. Karena kayak yang saya tahu sih dulu les perkawinan dulu katanya. Kursus perkawinan katanya gitu kan 3 bulan kalau nggak salah. Iya. Nanti puncaknya habis kursus perkawinan itu kanonik gitu ya. Nah, ini ada yang nggak tahu sih maksudnya kalau kanonik itu ada yang bilang katanya itu nanti kan dihadapkan di depan romo suami calon orang yang mau menikah ini. Salah satunya mau ini yang agak nyerempet sih sebenarnya. Dulu pernah pendidikan kanonik belum? Iya. Sudah loh. Iya. Nanti tanya kan mau. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu. Banyak yang ditanya gini. Bener nggak sih katanya waktu kanonik itu satu-satu itu ditanya sama pastornya sambil pegang Alkitab katanya. Supaya nggak bisa bohong. Kamu sudah melakukan hubungan badan belum? Mau dan mau kan dia ngaku kan jujur di situ. Misalkan nih orang lagi pacaran, terus dia bilang sama pasangan itu belum pernah kok ngelakuin. Ternyata waktu di situ dia ngaku. Di situ kan akhirnya kan romonya akan nanya mau diteruskan atau enggak pernikahan ini. Karena sudah satu sama lain udah saling tahu gitu. Benar nggak sih mau kayak gitu? Iya. Pertama adalah proses bagaimana orang Katolik mau menikah ya. Prosesnya bagaimana. Nah, semua agama pasti mengajarkan supaya ketika orang mau menikah itu persiapannya memang jauh sebelumnya. Ya pasti harusnya pakai proses pacaran dulu lah. Ya pacaran yang lama karena supaya saling mengenal satu sama lain. Nah, karena biasanya pacaran juga mengenalnya juga hanya datarannya saja karena ya masih pacaran ya orang mau menampilkan yang bagus-bagus dulu. Apalagi tulangnya belum ada, belum kelihatan ya. Nah, uratnya belum ketahuan. Nah, itu pacaran memang penting itu supaya lebih mengenal pasangannya. Nah, setelah mantap ya pacaran 2 tahun, 3 tahun, setelah mantap baru nanti di dalam gereja Katolik itu ada yang namanya sebenarnya dalam hukum kanonik adalah para imam itu harus menyelenggarakan yang namanya katekesi pribadi. Katekesi pribadi yang biasanya di dalam gereja disebut. Nah, kalau dulu kursus persiapan pernikahan. Nah, kursus ini diisi oleh orang-orang yang pengalaman, baik dalam hal hukum gereja, baik dalam liturgi, baik dalam komunikasi keluarga, baik mengenai ekonomi keluarga, baik mengenai pendidikan anak, baik mengenai psikologi anak. Nah, macam-macam yang diberikan di situ supaya apa? Supaya orang yang mau menikah itu tahu gambaran persis bagaimana pernikahan itu nanti. Kalau orang ditanya, kamu mau apa? Mau donat kah? Orang harus tahu dulu donat itu kayak apa. Jangan lalu sembarang dimakan kan. Nah, kamu mau menikah, dia harus tahu gambaran pernikahan Katolik itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Pernikahan itu seperti apa, tujuannya apa, sifat hakikinya apa. Nah, itu harus dibahas di situ semuanya. Lalu nanti setelah mendapatkan pembekalan ini, ya kita berharap pembekalan ini sungguh-sungguh
tidak dilakukan hanya formalitas saja supaya dapat Jadi fondasi lah intinya gitu ya. itu fondasi, tidak hanya untuk mendapatkan sertifikat lah Iya. supaya lancar, jangan. Ini memang sungguh-sungguh pembekalan yang diberikan kepada pasangan. Nah, setelah kursus itu nanti langsung pasangan-pasangan yang mau menikah itu melalui yang namanya penyelidikan kanonik. Iya. Nah, penyelidikan kanonik itu artinya lalu bukan para imam itu seperti penyidik. Iya. Yang bisa melakukan penyelidikan kanonik ini adalah seorang imam. Betul. Nah, seorang imam ini memang pertama-tama menanyai kembali mengenai apa itu pernikahan Katolik, supaya dia dicek dulu memahami nggak yang pembekalan yang dilakukan. Iya. Apa maksudnya pernikahan Katolik itu? Betul. Apa tujuannya? Iya. Apa sifat hakikinya? Iya. Ya. Lalu apakah mereka itu terpaksa atau tidak menikah? Apakah ada hubungan darah atau tidak? Iya. Nah, ini kalau itu berhubungan dengan halangan-halangan. Betul. Ya, supaya sebenarnya tujuan penyelidikan kanonik ini supaya apa? Supaya imam yang mau menikahkan itu mendapatkan kepastian moral Tidak salah bahwa kepastian moral bahwa pasangan ini bisa menikah. Iya. Nah, kalau dalam penyelidikan kanonik itu ditemukan halangan, maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, contohnya ya, ini lucu. Ketika di pedalaman ada seorang pemuda itu kenal dengan seorang gadis. Nah, kenalnya lewat apa? Facebook ya. Atau dulu BlackBerry Messenger. Iya. Nah, kenalnya lewat situ. Iya. Wah, orang dari Lampung, dari satu tempat jauh, ya kan? Nah, anak ini dari pedalaman. Lalu mereka kontak-kontak, lalu kirim foto dan sebagainya. Lalu akhirnya membuat janji. Iya. Janji mau menikah. Iya. Akhirnya yang wanita ngejar dari tempat yang jauh itu sampai ke pedalaman. Lalu ternyata bentuk lain dengan yang dikirim lewat foto itu. Intinya kayak kena prank lah gitu. Nah, nggak sesuai yang di foto ya. Kena prank karena salahnya lewat medsos. Iya. Akhirnya yang laki-laki gimana? Yang wanita sudah datang ke situ. Iya. Lalu sudah nginap di rumahnya dia. Lalu ikutlah mereka kursus. Lalu dalam penyelidikan kanonik, karena memang sebelum penyelidikan kanonik itu orang harus berjanji dulu memberikan sejujur-jujurnya cerita apa itu. Memang dia ada memegang kitab suci, lalu ada format janjinya memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Nah, akhirnya anak ini ketika saya tanyai, apakah sungguh-sungguh kamu mau menikah ini secara terpaksa atau enggak? Nah, dia mengatakan sebenarnya Romo, saya ini nggak mau menikah. Karena apa, Romo? Nah, saya tahunya itu yang dikirim fotonya cantik-cantik, Romo. Ternyata ketika datang itu tidak sesuai dengan foto ini, Romo. Apalagi zaman sekarang mobil tapi seperti itu kan, kamera tidak dipermainkan seperti itu. Sebenarnya saya tidak mau menikah, Romo. Lalu ya karena memang itu merupakan tanda bahwa orang terpaksa dan sebagainya. Lalu saya katakan, ya berarti pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Lalu ya harus tanggung jawab membalikan anak itu pada orang tuanya. Ini nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah. Tapi ada yang memang benar pertanyaan kayak sudah pernah melakukan atau belum? Memang ada itu. Pertanyaan itu ya tidak selalu ada sampai segitu ya. Sampai segitu. Tapi pasti ada aja mungkin. Bagaimana imamnya memang mau mencari keterangan supaya mendapatkan kepastian moral itu tadi. Iya. Karena memang yang beberapa halangan pernikahan itu, hal itu tidak termasuk menjadi halangan. Nah, di dalam pernikahan Katolik ini memang ada halangan-halangan. Halangan-halangan itu tujuannya bukan mempersulit orang untuk menikah. Karena kadang orang-orang kan mengatakan, nikah di gereja Katolik itu sulit, ribet gitu kan.
Ada halangan ini urutnya ribet. Sebenarnya halangan-halangan itu bagi gereja untuk apa? Kebaikan. Untuk melindungi. Iya. Melindungi orang yang Katolik, Iya. orang yang beriman Katolik. Nah, halangan-halangan itu misalnya halangan ikatan nikah. Nah, kadang-kadang orang sudah menikah, lalu mau menikah kembali dengan orang Katolik. Iya. Nah, ini menjadi halangan karena untuk melindungi yang Katolik ini. Iya. Nah, ikatan nikah itu kalau itu tidak bisa diputuskan, maka itu menjadi halangan yang memang menjadikan pernikahan itu gagal. Iya. Tidak bisa menikah. Nah, halangan yang kedua adalah nikah usia atau batas usia. Nah, maka gereja selalu berpegang teguh pada hukum sipil supaya jangan pernah menikahkan anak di bawah umur. Oh iya. Nah, ya kan? Kadang-kadang ada yang nekat tuh, Iya. menikahkan anak di bawah umur, sehingga kemarin sangat viral ya, Iya. terkenal ya, anak ada yang menikahkan anak di bawah usia 12 tahun. 12 tahun. Padahal hukum sipil sudah menentukan batas usianya itu. Dan di dalam gereja Katolik, dalam hukum kanonik itu ditentukan bahwa konvensi wali gereja itu mengikuti hukum sipil dalam batas usia. Ya, walaupun dalam batas kanonik ada batasan usia, tetapi kita mengikuti hukum sipil supaya tidak salah. Nah, kenapa batas usia itu menjadi halangan? Karena supaya gereja mendapati orang yang mau menikah itu sudah matang secara psikis, matang secara fisik, matang dalam pengelolaan ekonomi. Jangan sampai itu menjadi seperti lingkaran setan. Nah, lingkaran setan itu memang harus diputus. Kadang-kadang kemiskinan itu berasal dari lingkaran setan. Nah, pertama-tama orang nikah muda. Orang nikah muda akhirnya tidak matang untuk mengelola ekonomi, jadinya miskin. Nah, ketika miskin tidak sempat sekolah, jadinya nikah muda lagi. Nikah muda kembali miskin, kembali tidak sekolah, pendidikan tidak kembali, seperti itu terus. Bolak-balik Harus diputus. Nah, rantainya itu harus diputus. Maka salah satu memutusnya adalah pernikahan yang matang. Tidak boleh anak-anak di bawah usia itu yang belum matang secara psikis, secara fisik itu dipaksakan untuk nikah, dan itu pelanggaran yang berat. Berarti sama aja ini ya, Mas ya, sama aja kanonik ini kayak puncaknya sebelum masuk ke proses perkawinan berarti ya. Iya. Karena kan itu Jadi, proses terakhir kan. Setelah itu nanti masih ada proses lagi. Iya. Masih ada diumumkan 3 kali lagi. Betul. Nah, diumumkan 3 kali supaya umat tiap tahun dalam kanonik itu ada yang terluput dari perhatian imamnya. Betul. Maka dikatakan dalam pengumuman, bagi siapa saja umat yang mengetahui adanya halangan yang menghalangi pasangan itu untuk menikah, harap melapor kepada pastor. Takutnya sudah nikah di Kalimantan jadi kandilis ya kalau. Nah, Sebenarnya bisa seperti itu. Nah, tiba-tiba mau menikah, tiba-tiba datang orang ibu dengan anak, ini suami saya. Nah, maka umat yang jauh lebih tahu keadaan orang yang mau menikah, dan itu diumumkan 3 kali. Dan kalau ada halangan, umat langsung melapor, pastor, ini di sana itu udah punya istri loh. Nah, akhirnya bisa menghalangi pernikahan. Sama ini Mo, ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Yang ini sebenarnya kayak obrolan warung kopi Mo, tapi lucu sih. Jadi kalau orang nikah katanya, sempet ada beberapa temen dari ya entah dari agama lain, tanda-tandanya ciri khasnya orang nikah di gereja Katolik itu yang masih perawan atau sudah belum perawan ya gitu. Rata-rata kan namanya ya mungkin obrolan warung kopi yang yang diobrolin itu nyatanya ke situ doang gitu. Kalau sepengetahuan saya sih ya, nggak tahu benar apa enggak, kita nggak tahu. Karena kita beberapa teman juga sempat ngejelasin itu. Katanya kalau yang nikahnya itu pas di gereja, pas pemberkatannya itu kan, kalau yang masih suci, dalam arti masih suci belum melakukan apapun itu kan katanya di altar itu ya katanya. Tapi kalau sudah pernah melakukan, entah dengan pasangan atau entah dengan sebelumnya katanya, di depan altar nanti
dikasih meja jadi nikahnya pemberkatan di situ katanya gitu, itu benar nggak? Nah, pernikahan memang harus dirayakan ya. Namanya itu satu kali seumur hidup, tapi bagaimana cara perayaannya itu memang juga mengandung unsur pastoral. Nah, seperti kemarin pada waktu pandemi, nah kita merayakan pernikahan itu tidak tidak memakai dalam perayaan Ekaristi, hanya pemberkatan saja. Biasanya dulu itu dalam perayaan Ekaristi lebih agung ya. Nah, tetapi karena pandemi ya seperti itu. Lalu juga kita mengharapkan bukan lalu pastor menyelidiki bahwa ini sudah melakukan hubungan atau belum dan sebagainya, tetapi kita dalam pastoral itu mengajak bahwa anak-anak muda yang mau menikah, yang masih menikah, pertama-tama adalah menjaga kesucian. Lalu yang kedua, jangan hidup bersama dulu, kumpul kebo. Nah, banyak kan yang kejadian seperti itu. Banyak banget sekarang. Nah, banyak banget kan seperti itu. Maka ketika hal ini tidak berubah-ubah, maka ada langkah pastoral. Kalau anak-anak yang belum hidup bersama, maka dirayakan secara sendiri. Kalau sudah hidup bersama, sudah punya anak, maka dirayakan bersama-sama atau nikah massal. Nah, biasanya di Dahor yaitu dirayakan di Kilo 15 yang juga hidup bersama, sudah punya anak, hidup bersama. Nah, kita selalu mendorong bahwa walaupun sudah hidup bersama, mau disahkan, ya kan? Kasihan anak-anaknya kalau pernikahannya tidak disahkan. Tetapi supaya ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak muda kita, lalu anak-anak muda kita akan berpikir, aku nggak mau deh nikah massal, aku maunya nikah yang seperti itu. Maka mereka dipacu untuk menjaga yang namanya kesucian, menjaga supaya tidak hidup bersama. Nah, supaya bedanya itu sebenarnya tidak ada hukumnya, itu hanya langkah pastoral. Bagaimana tapi memang benar mau ada kayak gitu, memang kalau yang masih suci itu di pemberkatan di altar, tapi kalau yang sudah pernah melakukan di depan altar dikasih ya maksudnya di meja gitu. Tidak ada itu. Jadi tetap pemberkatan itu sebenarnya memang di depan altar. Altar itu hanya untuk perayaan Ekaristi. Jadi memang cuma sekedar mitos lah ya, bukan semua tetap di situ semuanya. Iya, tetap ada di bawah altar itu ada meja dan pemberkatannya, pengesahannya di situ. Jadi bukan di altar. Altar itu untuk perayaan Ekaristi. Berarti itu memang sekedar mitos saja berarti. Ya, cuma kita juga perlu meluruskan kan hal-hal yang berkaitan dengan kayak mitos kayak gitu kan, karena kan berkembangnya kan panjang lebar. Makanya kalau mitos itu mengatakan ini yang suci, ini yang enggak, bukan mitos, lalu isu lah. Isu. Lalu kalau saya sebagai seorang, siapakah sih saya bisa menghakimi kamu suci, kamu tidak suci? Benar. Tidak boleh kita menghakimi gitu. Coba kita mengambil langkah-langkah pastoral untuk ya idealnya ketika mau menikah itu memang tidak hidup bersama dulu, ya kan, pacaran dulu, lalu kursus, lalu pengumuman 3 kali kanonik, pengumuman 3 kali, lalu setelah itu baru pemberkatan nikah. Setelah itu silakan hidup bersama dan wajib hidup bersama, tidak boleh pisah sampai mati. Nah, nggak boleh kan, kalau di Katolik kan nggak boleh, nggak ada kan namanya perceraian. Perceraian nggak ada. Katanya kan harus izin di Vatikan, tapi ujung-ujungnya nggak dapat. Iya, pernikahan yang udah ratum et consumatum, sudah sah dan sudah disempurnakan dengan persetubuhan, itu tidak bisa diceraikan kecuali dinyatakan bahwa pernikahan itu cacat. Pembatalan itu ya, itu namanya pembatalan, bukan perceraian. Ya, pembatalan. Pembatalan itu artinya ditemukan bahwa pernikahan itu lalu cacat misalnya sebenarnya orang pasangan ini dulu mau menikah karena terpaksa misalnya kan, terpaksa, lalu ya udah tanda-tandanya, tapi harus dibuktikan ada saksinya,
lalu ada tanda-tandanya, saksinya yang mengatakan betul dulu. Ya, saksinya kuat lah ini. Ketika sudah bisa dibuktikan, maka itu menjadi dianggap pernikahan itu cacat. Itu berlaku berapa bulan setelah nikah mau pembatalan itu? Terus sampai kapanpun. Sampai kapanpun kan? Jadi enggak, kan ada karena kebetulan ada teman saya yang dia pembatalan pernikahan. Iya. Katanya bilangnya 3 bulan setelah pernikahan maksimal katanya itu masih bisa dibatalkan, tapi kalau lebih dari itu nggak bisa katanya seperti itu isunya. Itu berarti salah ini. Enggak, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, kadang-kadang baru 10 tahun kelihatan ternyata memang pernikahannya ini cacat. Ya. Berarti memang dari segi gereja Katolik batal gitu. Iya. Tapi bukan cerai. Bukan. Cuma pembatalan. Iya, artinya pembatalan itu adalah melihat pernikahannya yang tidak sah. Iya. Karena cacat itu tadi. Karena cacat maka pernikahan itu tidak sah. Tetapi kalau pernikahannya yang sah, datum et consumatum tadi, ya sudah, tidak bisa diapa-apakan. Misalkan nih mau sudah nikah lama, ternyata salah satunya ada masalah lah intinya di tengah jalan gitu, terus sampai pecah, entah perselingkuhan kah, entah faktor ekonomi. Karena kalau sekarang yang terbanyak kan sebenarnya kan, karena kebetulan ada temen yang kerja di pengadilan agama kan, katanya faktor ekonomi itu yang paling besar katanya, kasus perceraian alasannya. Nah itu misalkan di gereja Katolik misalkan di tengah jalan ternyata misalkan ada faktor ekonomi atau apa dan mereka harus pisah, itu bisa pembatalannya. Faktor ekonomi kalau tidak menjadikan pernikahan cacat tidak bisa. Artinya selingkuh. Selingkuh pun kalau selingkuhnya pada waktu itu saja, ya kan? Kalau itu keseringan, keseringan tapi harus dilihat sebelum pernikahan. Apakah memang kecenderungan itu sudah ada dalam diri dia? Misalnya ketika pacaran dia sudah bisa pacaran dengan 5 orang, ya kan? Dan itu berulang kali terus, dan itu ada saksinya. Ketika pacaran pun dia memang sudah biasa itu. Nah itu artinya orang sejak sebelum pernikahan itu sudah tidak bisa membangun yang namanya bahwa pernikahan itu salah satu ciri hakikinya adalah satu laki-laki dengan satu wanita. Jadi itu bisa kalau memang seperti itu di tengah jalan nggak bisa dibatalkan, kecuali alasannya kuat ya Om ya. Kecuali terbukti sebelum pernikahan dia memang punya kecenderungan seperti itu. Jadi dia tidak bisa pacaran itu atau berhubungan dengan satu orang saja. Tetapi di dalam pikirannya adalah bebas kok, boleh kok. Ya saya berjalan dengan 4 orang sekaligus, 10 orang sekaligus bisa, dan itu berlanjut terus. Dan kecenderungan itu tidak bisa hilang ketika dia sudah menikah. Nah, artinya hal itu tidak ditemukan ketika dia sudah menikah, tetapi ditemukan sebelum pernikahan. Misalnya halangan impotensi, ya kan? Nah, udah punya anak, lalu suaminya mengalami yang namanya impotensi. Lalu impotensi ini kan halangan, Pastor. Maka pernikahan kami bisa dibatalkan. Nah, impotensinya pada waktu. Tetapi impotensi yang dimaksud adalah yang terjadi sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan, dan itu adalah permanen. Nah, itu yang menjadi pernikahannya cacat, tidak sah. Tapi kalau setelah nikah ya tetap aja nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nah kalau misalkan ini banyak loh mau kasus-kasus kayak gitu kan, akhirnya mereka begitu pisah. Dari segi gereja mungkin nggak bisa, tapi dari segi negara mereka bisa. Ujung-ujungnya nikah dengan menggunakan tradisi agama lain gitu. Itu nggak masalah. Yang penting tidak bisa melakukan lagi di gereja Katolik. Kalau setahu saya kan kalau di gereja Katolik kan misalkan pasangannya meninggal, dia nikah lagi nggak masalah di gereja Katolik. Tapi kalau dia pisah terus nikah lagi dengan cara gereja Katolik, ya itu nggak bisa. Kalau nggak mau akhirnya jalan tengahnya larinya nikah dengan agama lain. Nah itu lalu dengan tradisi agama lain. Ya itu biasanya seperti itu, lalu kita nggak bisa apa-apa juga. Ya, nah kalau
misalkan beda agama tadi gimana? Ya, itu juga halangan. Jadi termasuk halangan. Jadi halangan itu ada yang halangan kodrati, ada halangan yang adikodrati. Nah, yang halangan adikodrati itu misalnya hubungan darah. Hubungan darah menurun. Nah, menurun antara bapak sama anak, antara kakek dengan cucu. Ya itu kan, antara ibu dengan anak. Ya. Nah, itu hubungan itu adikodrati. Itu tidak bisa diapa-apain. Tetapi ada halangan yang adikodrati, yang tadi itu adikodrati ya. Itu udah malah. Tetapi ada yang yang kodrati. Yang kodrati itu yang manusiawi, yang bisa didispensasi atau diberi keringanan. Nah, salah satu halangan yang bisa diberi keringanan itu misalnya itu beda agama. Nah, beda agama itu artinya orang yang dibaptis dengan orang yang tidak dibaptis. Kalau orang yang dibaptis dengan orang yang dibaptis lain gereja, itu namanya beda gereja. Nah, cara memperlakukannya beda. Jadi kalau yang beda agama ini karena halangan yang kodrati, maka ini bisa diberikan dispensasi. Nah, dispensasi ini hanya diberikan oleh ordinaris wilayah atau uskup. Nah, itu pun juga setelah yang pihak Katolik itu juga berjanji, membuat janji bahwa dia tidak akan meninggalkan iman Katolik, ya kan? Berjanji untuk mendidik, membaptis dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Nah, pihak Katolik harus berjanji. Kalau ini tidak ada janji ini, ya susah dispensasinya. Maka dia harus berjanji itu. Nah, janji itu di hadapan imam dan dia menandatangani janji itu, dan yang pihak bukan Katolik itu juga mengetahui. Ya. Jadi bukan menyetujui tetapi mengetahui bahwa saya tahu bahwa istri saya berjanji seperti itu. Nah, itu disertakan perjanji itu disertakan ketika memohon dispensasi, memohon keringanan dari halangan tersebut. Nah, ketika dispensasi itu diberikan turun, maka mereka bisa melakukan pernikahan. Ya. Pernikahan di dalam gereja Katolik tidak pernah memaksa orang untuk menjadi Katolik, karena menjadi Katolik itu panggilan. Menjadi Katolik pun juga tidak mudah. Ya, kadang-kadang dijalani tanpa hati kan. Kadang-kadang orang juga menjadi Katolik susah. Lebih baik menjadi yang lainnya aja mudah. Menjadi Katolik harus belajar 1 tahun. Iya. Ya, udah belajar 1 tahun rutin lowong absen 6 kali. Harus ngulangi lagi 1 tahun lagi. Makanya kalau ada yang ngomong kristenisasi dari mana? Iya. Jadi masuk Katolik aja susah. Bukan sekedar hanya ucap syahadat aja kan. Seperti saya dulu jadi Katolik juga hampir udah pelajaran 1 tahun. Lalu setelah itu sama bapak mama saya bilang, kamu ikut bapakmu saja nanti baptisnya. Aku ikut pelajaran 1 tahun lagi, 2 tahun aku ikut pelajaran. Nah, itu seminggu sekali pelajaran itu. Tiap malam ngumpul belajar. Kalau kata Romo Desa ya, Katolik itu hierarkinya kuat. Jadi kalau mau dibohongin dengan hal-hal yang istilahnya fitnah-fitnah itu susah. Karena jangankan untuk masuk yang jelas-jelas susah, jangan mau kristenisasi mau masuk susah. Kasarnya nanti kita sudah masuk pun kan, ini lahir tanggal berapa, nanti dibaptis baiknya tanggal berapa, jam berapa, sama romo siapa, di gereja mana kan tertera semua. Sampai mati pun juga sakramen kematiannya nanti lengkap. Makanya itu yang bikin sebenarnya sampai ada yang bilang database Katolik itu, gereja Katolik itu paling kuat sedunia katanya, karena database-nya benar-benar sampai di pusat kan. Misalkan ya ambil contohnya lah, kenapa di Katolik sama Katolik sudah nikah nggak bisa nikah lagi. Kan mau nikah romonya juga tinggal ngeklik aja orang gerejanya, maksudnya orang sekretariatnya, cek nama ini,
begitu cek di datanya kan muncul semua nanti di situ. Ya. Jadi itu yang salah satu data terkuat katanya. Betul. Di gereja Katolik, yaitu sampai ada beberapa yang dari kepercayaan lain aja sampai mengakui gitu misalnya. Database Katolik itu nggak semudah dibayangkan orang, bisa dibolak-balik kayak tangan gitu. Jadi datanya itu benar-benar dari bayi, dari lahir sampai mati pun juga lengkap semuanya. Betul. Jadi semuanya terekam dengan data. Betul. Kalau di Katolik dari mulai baptis, ada umat yang pindah masuk ke area kita, Betul. semuanya terdata semuanya. Dan Sehingga memang itu pun dari tiap paroki, lalu keuskupan, lalu seluruh Indonesia, lalu ke Vatikan. Iya. Jadi semua data terekam. Iya. Jadi Vatikan pun juga punya data kita. Database-nya lengkap. Jadi tidak mudah orang ngaku-ngaku menggunakan nama Katolik. Misalnya saya mantan Katolik, Iya. atau saya mantan pastor. Kayak dulu lah. Nah, misalnya Sekarang saya, masih ada sih 1-2, nah, tapi masih kebuka. nah kalau saya mengatakan, kalau saya mengatakan saya mantan pastor, ya itu datanya bisa dicek. Betul. Kapan saya masuk seminari Mertoyudan pun ada. Ketika saya dibaptis, ketika saya Bisa. komuni, Iya. ketika saya krisma. Iya. Nah, ketika saya masuk seminari, Betul. ketika saya kau kekal, Iya. nah, lalu ketika saya tabisan, semuanya terekam semuanya. Betul. Ketika saya tugas di mana, semuanya terekam. Ditabiskan sama siapa, jam berapa, itu ada semuanya. Siapa, lalu tempatnya di mana, itu semua terdata. Makanya itu dari segi gitu aja, jadi kalau mau tempat-tempat hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya Iya, nggak akan susah kalau orang mengaku-ngaku seperti itu pasti terbongkar kan. Apalagi memakai nama Katolik ya, semuanya terdata. Suster pun terdata. Betul, sama. Iya, semua umat pun semua terdata. Umat sudah pernah nikah di sini, lalu tiba-tiba udah lalu mau menikah di sini, semuanya terekam semua dalam surat baptis. Oh, itu pernah menikah dengan ini. Sehingga memang tidak mudah. Nah, itu kekuatan data ya seperti itu. Iya. Mungkin itu aja mau obrolannya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya. Ya, banyak pengetahuan yang di share, istilahnya kan ya untuk meluruskan isu-isu juga tadi yang nggak tepat lah ini. Bukan salah sih, maksudnya ya nggak tepat aja karena kan mungkin karena nggak tahu seperti itu. Betul. Mudah-mudahan istilahnya bermanfaat sih nanti. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sarana katekesi bagi kita. Sama ini ya Mo ya, peresmian kapel Regina Pacis. Kapel Regina Pacis ya merencanakan 21 Mei tapi kemungkinan mundur karena memang belum mencapai target. Nah, kemungkinan saya usahakan 1 Oktober pas pembukaan bulan Rosario. Oh, berarti masih lama Mo? Nah, masih lama sehingga ya lumayan lah. Mudah-mudahan bisa. Nanti kapan-kapan lah mau kita bikin itu lagi di sana. Boleh. Siapa tahu nanti ada umat yang mau membantu lagi kan, katakan untuk supaya lebih cepat jadinya itu. Iya. Oke, terima kasih. Mo. Oke, terima kasih. Ada Ajo. diskusi. Ya, sehat selalu. Amin. Oke. Sama-sama. Mo. Oke.